Selamat malam Pak Wasino, saya Jos Christopher Liu dengan NIM 825240014. Saya dari kelas SIA Angkatan 24, dan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek OAS Web Development saya. Nah, seperti yang tampil di layar, jadi untuk kita mengakses semua yang sudah kita buat, kita make sure kita langsung ke arah login. Jadi kalau misalkan login ini, kalau kita belum login, kita nggak bisa mengakses baik itu dashboard maupun web sendiri. Jadi kita login pakai email Yahoo dan passwordnya 123. Kita login, lalu muncul tampilan dashboard seperti ini. Lalu di menu ini ada berbagai list tabel. Yang pertama kita langsung saja ke mahasiswa. Ya, jadi seperti yang sudah tampil di sini, ini adalah list dari yang sudah pernah saya input sebelumnya. Jadi di sini ada untuk input nama mahasiswa, ada nama mahasiswa dan juga alamat mahasiswa, lalu tanggal lahir menggunakan date, lalu keterangan sendiri. Lalu di tabel mahasiswa sendiri seperti ini strukturnya. Ya, jadi MS NPM sebagai primary key-nya menggunakan type data integer, terus MS nama menggunakan varchar menggunakan karakter, MS alamat varchar, MS DOB ini singkatan dari date of birth. Jadi ini untuk tanggal lahirnya, tapi di sini kita buat variabel DOB yaitu bukan date. Lalu MS.cut itu untuk keterangannya sendiri seperti ini. Lalu bisa juga untuk fungsi cari, lalu fungsi edit jika kita ingin mengubah, misalkan jalan pagi siang, kita ubah, kita update, maka dia akan otomatis keubah ya, jalan pagi siang. Terus kalau kita mau delete juga bisa ya, langsung hilang. Dan di database sendiri juga ya, otomatis terhapus seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke penasihat. Sebenarnya untuk semua tabel sama fungsinya, tapi yang beberapa tabel memiliki beberapa relasi gitu ya. Jadi untuk penasihat akademik ini dia mengambil data dari mahasiswa. Nah, jadi semua input mahasiswa yang sudah kita masukkan, NPM dan namanya akan muncul di sini gitu. Terus untuk NIDN-nya ini dari list dosen di sini. Jadi ini list dosen yang sudah diinput, maka akan dipanggil di penasihatnya. Jadi akan ada dua jenis drop down, yaitu untuk NPM dan nama mahasiswa mengambil data dari tabel mahasiswa, dan NIDN dosen ini mengambil dari tabel dosen sendiri. Dan untuk unggah dokumen ini opsional, jadi untuk bisa semua file. Lalu keterangannya, terus sama ada tombol cari, tombol simpan, batal, tombol edit, segala macam ada semua. Terus kita langsung lanjut ke dosen yang tadi. Jadi ini masukkan data manual semua dan ntar muncul seperti ini. Terus untuk yang penasihat sendiri itu dia struktur tabel seperti ini. Ya, MS NPM, dosen NIDN. Nah, dua ini tuh dia mengambil data ini dari mahasiswa, ini dari tabel dosen. Oke, ini set file untuk kita upload file dan keterangannya. Terus yang dosen, struktur tabel juga seperti ini. NIDN, terus NIK, nama, keterangan, dan ini tipe-tipe datanya. Kita lanjut ke peserta skripsi. Oke, jadi peserta skripsi ini dia juga ada relasi dari tabel mahasiswa, karena di sini ada drop down ya. Ini list mahasiswa yang sudah kita buat. Lalu untuk semester drop downnya hanya dua pilihan, ganjil atau genap. Lalu akademik juga formatnya seperti ini, jadi di luar itu tidak bisa. Lalu tanggal daftar menggunakan date, judul skripsi input manual, ini juga hanya bisa JPG atau PNG saja, di luar itu dia nggak bisa. Terus juga ada
mengambil data dari tabel dosen untuk NIDN dan nama dosennya. Lalu akan munculnya contohnya seperti ini. Dan untuk peserta skripsi sendiri tabelnya adalah seperti ini. Ya, ada MHSMPM, peserta SMT, peserta THKD, peserta tanggal daftar, judul, dokumen, dan NIDN. Jadi dua ini, nomor 1 dan nomor 7 ini mengambil dari tabel dosen, ini mengambil dari tabel mahasiswa. Lalu kita lanjut ke untuk bimbingan skripsi. Nah, ini juga drop down konsep yang sama kurang lebih dari peserta skripsi. Kan dia mengambil data dari mahasiswa dan juga dosen, yaitu bagian sini mahasiswa, ini bagian dosen. Lalu tanggal bimbingan menggunakan date. Ini isi catatan untuk kita isi manual, upload dokumen juga ini PDF ya, karena untuk skripsi, dan ini untuk struktur tabelnya untuk bimbingan skripsi ya, dosen NIDN dan MHSNPM. Nah, dua ini mengambil dari dosen, ini mengambil dari mahasiswa, dan isinya yang lainnya itu dari bimbingannya itu sendiri. Lanjut ke ujian skripsi. Nah, untuk ujian skripsi kita mengambil data dari peserta skripsi, dan sebenarnya yang bimbingan skripsi ini juga mengambil dari ujian skripsi dari peserta skripsi, tapi sebenarnya sama saja gitu, karena sama-sama menampilkan data mahasiswa yang sudah diinput sebelumnya. Ada berapa mahasiswa, ada tanggal ujian menggunakan date, waktu ujian menggunakan time, di sini bisa dipilih, dan upload foto ujian ini dalam format JPG. Nah, ini yang sudah kita input ya, itu ada 2 data saja. Oke, dan ini untuk struktur tabel ujian skripsinya ya, sebelah sini. Oke, terus kita lanjut ke 3 tabel baru yang bebas dibuat, dan saya membuat tabel mata kuliah pertama. Jadi ini inputnya manual semua dari kode MK, nama mata kuliah, SKS, semester, dan prodi. Untuk struktur tabelnya seperti ini kurang lebih. Kode MK, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, prodi. Nah, jadi ini antara kita input manual, dan ini data yang sudah saya input ya, dari kode MK, nama MK, SKS, semester, dan prodinya. Nah, lalu untuk tabel yang ruangan kelas ini saya menggunakan konsep di mana ruangan kelas itu ditentukan dari mata kuliahnya juga. Jadi misalkan mata kuliah A, nanti dia ruangan kelasnya ini, ntar mata kuliah yang lain ruangan kelasnya ini. Jadi contohnya ini, jadi saya mengambil data dari tabel mata kuliah ini, maka muncul drop down dari 3 ini. Dan ini untuk struktur dari ruangan kelasnya juga ya. Ini mengambil data dari tabelnya ini, tabel mata kuliah. Dari yang hasil yang sudah kita input, jadi ntar ada drop down sini bisa, dan ID ruang, nama ruang, gedung, kapasitas, baru ntar kita tentukan sendiri. Ini salah satu contoh hasil input yang sudah kita lakukan. Lalu yang terakhir ada organisasi kampus. Tabelnya sendiri seperti ini. Oke, id.org, nama .org, jenis org, deskripsi. Jadi kita semuanya input manual, dan contoh hasil outputnya seperti ini. Lalu ada beberapa fungsi juga yang kita harus ubah, seperti di bagian kanan sini kita memunculkan profil dan juga nama seperti ini. Itu diambil dari codingan kita di bagian dashboard sendiri. Ini kan codingan lengkapnya. Jadi untuk di menu nav ini kita menampilkan nih di bagian sini. Jadi untuk fotonya sendiri kita sesuaikan di sini. Jadi dia mengambil dari folder image yang sudah ada di sini. Nih, ini untuk image-nya, dan ini kita masukkan di sini untuk dia menampilkan gambarnya. Lalu kita munculkan kelas-kelas yang lainnya, dan ini ada untuk mengatur seberapa lebar, seberapa tinggi, dan juga
untuk membuat bentuknya, dan ini untuk teks sendiri ya, akan sesuai dengan tampilannya seperti di sini. Lalu kita lanjut untuk ke webnya sendiri. Oke, jadi untuk website ini untuk logo paling kirinya itu tuh kita edit melalui bagian sini ya. Ini codingan lengkapnya saya. Oke, saya namakan dengan frontend PHP. Nah, dimana kita edit yang bagian atas ini, itu diambil dari front menu ini. Oke, nah dimulai dari logo ini sendiri. Kan sebelumnya ini sebenarnya tidak ada logo ataupun gambar atau apapun itu, tapi kita masukkan ini tuh dia untuk menampilkan. Jadi kita membuat kelasnya itu navbar brand. Jadi kalau diklik dia muncul apa-apa gitu ya. Dan ini adalah gambarnya. Ini gambar yang kita upload agar menampilkan di sininya. Dan ini kita atur kayak dia width-nya berapa, height-nya berapa untuk menyesuaikan ukuran dia. Lalu kalau kita klik home ya, dia untuk mengarah ke halaman ini seperti biasa. Lalu untuk dosen dan juga dropdown ini diambil dari mana, itu kita atur di bagian sini. Jadi untuk langkah awalnya tuh ambil data dosen dari sini, dari PHP yang ini. Lalu kita atur di bagian sini. Nah, ini untuk menampilkan dropdown ya, seperti di sini dropdown menu label by daftar dropdown. Nah, jadi di sini akan menampilkan hasil dosen yang sudah kita input, tapi hanya namanya saja. Lalu ada fungsi peta di sini. Nah, ketika kita klik, nah kita akan muncul alamatnya, alamat Untar ya. Dan ini diatur dari mana? Jadi kita tuh bikin PHP terpisah. Jadi dari ini kita kan di nav menu bagian atasnya sini kita nambahkan satu nih, peta namanya. Nah, jadi dia ngambil dari codingan peta PHP. Lalu isi dari peta PHP itu apa sih? Itu hanya menampilkan tampilannya saja. Jadi tampilan ininya doang, tapi ini harus tetap ada, karena kalau misalkan ininya nggak ada, ntar kita nggak bisa balik lagi ke tampilan awalnya. Jadi diatur juga secara kontainer dia seberapa lebar. Lalu ini untuk embed mapnya, kita taruh linknya di sini, lalu nanti tinggal di adjust dan diatur-atur ulang saja. Kita balik ke home lagi ya. Ini adalah slider saya, bagian slider sebentar. Nah, jadi tampilan slidernya seperti ini. Ini untuk codingannya, dan ini adalah hasilnya. Jadi 3 gambar, 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke bagian kiri sini, kiri atas ini. Ini itu mengambil data dari peserta skripsi. Jadi dari peserta skripsi yang sudah kita input, dari peserta skripsi. Nah, peserta skripsi kan muncul seperti ini kan. Nah, kalau kita compare dengan yang di web itu seperti ini. Nah, jadi akan sama semua. Jadi dari gambarnya itu, gambar ketiga ini dari peserta skripsi ya. Jadi dari semester, tahun akademik, tanggal daftar itu mengambil dari peserta skripsi. Kita taruh paling atas, lalu yang lainnya akan menyesuaikan. Lalu yang sebelah kanan ini mengambil data dari ujian skripsi. Coba kita cek ujian skripsi. Iya, jadi ini untuk data-data yang sudah kita masukkan. Jadi untuk di bagian sini itu dia akan menampilkan kayak NIM yang peserta ujian skripsinya itu ya, NIM dan juga nama mahasiswa. Lalu pembimbingnya siapa. Nah, pembimbingnya itu ngambil dari tabel bimbingan skripsi. Jadi untuk bagian ini mengambil dari beberapa tabel seperti itu ya. Untuk NIDN dan nama dosen dari bimbingan skripsi, dan akan sesuai. Dan ini dari tanggal dan waktunya itu
baru dari ujian skripsi lagi. Nah, jadi tanggal ujian, waktu ujian itu ngambil dari ujian skripsi. Lalu kita pindah ke galeri foto. Nah, galeri foto ini ngambil dari mana? Galeri foto ini mengambil data dari ujian skripsi. Seperti itu. Jadi dari data yang sudah kita masukkan di sini akan muncul uh, di sebelah sini. Jadi akan muncul 3 gambar yang sudah kita masukkan, dan ini adalah judul skripsinya. Jadi manggilnya dari kan gambarnya dari sini. Lalu di peserta skripsi kan ada judul skripsi nih. Nah, jadi 3 ini akan muncul di sebelah sini. Lalu untuk yang bagian paling bawah, kita mengambil dari 3 tabel yang kita buat baru tadi. Jadi saya membuat mata kuliah, ruangan kelas, dan organisasi kampus. Oke. Jadi dari hasil datanya sini kita pindahkan, kita masukkan di sini. Lalu untuk yang ruangan kelas pun demikian, sama juga. Dari hasil yang input di sini kita pindahkan ke sini. Lalu untuk organisasi kampus juga sama. Dari 3 ini kita masukkan semua ke sini. Oke, lalu untuk yang bagian paling terakhir, paling kanan ini data mahasiswa. Kita tampilkan foto, NPM, nama, dan kelas itu saya input manual, jadi tidak mengambil dari tabel atau database. Itu kita sesuaikan di bagian paling bawah sini. Ya, jadi untuk menu ada menu di sebelah sini, tapi yang paling kanan saya ubah sendiri. Jadi dari sini ubahnya, dari data mahasiswa. Jadi untuk dari foto kita ambil dari sini, dari front end di sebelah sini. Terus kita atur untuk kelasnya, untuk bentuknya, untuk widthnya, segala macam, dan ini untuk text inputnya. Oke, demikian Pak Wasino penjelasan yang bisa saya berikan untuk project UAS web development saya. Terima kasih, mohon maaf kalau jika ada salah kata. Terima kasih Pak Wasino, selamat malam.